ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Selanjutnya, kita masuk ke struktur teks deskripsi. Struktur yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan bagian yang mengenalkan objek, tempat, atau orang yang akan dideskripsikan. Biasanya di dalam identifikasi ini berisi ciri umum seperti nama objek, lokasi, ukuran keseluruhan, dan lain sebagainya. Struktur kedua, ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian biasanya memuat gambaran rinci dari objek yang digambarkan. Nah, di sini penggambaran ciri-ciri tersebut memecah bagian-bagian objek secara rinci. Dan struktur yang terakhir ialah penutup. Penutup berisi kesan umum yang didapatkan penulis setelah melihat objek yang telah diamati. Nah, lebih jelasnya, marilah kita sama-sama mencermati struktur teks deskripsi, atau marilah kita sama-sama menelaah teks deskripsi. Nah, di sini saya memberi contoh teks deskripsi dengan judul tongkonan. Coba kita amati bersama-sama di situ. Paragraf pertama ini termasuk dalam struktur teks deskripsi identifikasi. Kenapa? Karena di situ membahas nama objek. Objek apa yang dibahas yaitu tongkonan, yang merupakan rumah adat masyarakat Toraja. Di mana lokasinya? Lokasinya ada di pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Enrengkang, Sulawesi Selatan. Dalam paragraf itu pula dijelaskan tentang gambaran umum objek. Seperti rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Jadi jelas sekali bahwasanya paragraf ini termasuk identifikasi. Oke. Ini merupakan paragraf kedua dari teks yang berjudul sama, yaitu tongkonan. Mari kita perhatikan paragraf kedua ini dengan baik-baik. Paragraf kedua ini termasuk dalam struktur teks deskripsi kedua, yaitu deskripsi bagian. Karena bagian-bagian objek yang dideskripsikan dijelaskan secara rinci, mulai bahan kayu yang digunakan, ukiran rumah, hiasan atap rumah yang menghiasi rumah adat tersebut. Oke, sekarang kita masuk di paragraf ketiga. Kita amati baik-baik. Di paragraf ini merupakan bagian dari struktur teks deskripsi yang ketiga, yaitu penutup. Kenapa dikatakan penutup? Karena di paragraf ini berisikan tentang kesan umum yang dikeluarkan oleh penulis setelah mengamati objek yang dideskripsikan, yaitu mendaftar ciri penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama, kata umum dan kata khusus. Yang kedua, kalimat perincian. Ketiga, serapan panca indera. Keempat, pilihan kata emosi kuat. Dan terakhir, majas. Yang pertama, kita bahas kata umum dan kata khusus.
Kata umum adalah kata yang memiliki makna dan cakupan maknanya lebih luas. Sedangkan kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan maknanya lebih sempit. Misalkan, perhatikan tabel berikut. Pada teks ayah panutanku, kata umumnya adalah sabar, sedangkan kata khususnya adalah tenang. Sabar berarti memiliki makna yang lebih luas, sedangkan tenang memiliki makna yang lebih sempit. Kemudian, pada teks ibu inspirasiku kata umumnya adalah baik, dan kata khususnya adalah lemah lembut dan ramah. Yang kedua yaitu kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan mengenai suatu objek dengan terperinci atau detail. Perhatikan tabel berikut. Pada teks ibu inspirasiku, terdapat kalimat ibuku orang yang sangat baik. Nah, kalimat perinciannya yaitu dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kemudian, pada teks ayah panutanku, terdapat kalimat ayahku orang yang sabar. Kalimat perinciannya adalah dia tidak pernah terlihat marah atau membentak. Dia selalu menunjukkan perasaan lewat gerakan bermakna di wajahnya. Selanjutnya, cerapan panca indera. Kalimat yang berhubungan dengan indera pada manusia yaitu seakan dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Perhatikan tabel berikut. Pada teks ibu inspirasiku, kalimat yang seakan dapat dilihat adalah mukanya selalu bersinar seperti bulan. Kalimat yang seakan dapat didengar adalah tutur katanya lembut kepada siapa saja. Sedangkan kalimat yang seakan dapat dirasakan yaitu sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Begitupun pada teks ayah panutanku. Kalimat yang seakan dapat dilihat yaitu kulit ayahku kuning langsat. Kalimat yang seakan dapat didengar yaitu tidak seperti orang Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat pendiam. Sedangkan kalimat yang seakan dapat dirasakan yaitu meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Nah, seperti itu contoh cerapan panca indera yang seakan dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Selanjutnya yaitu pilihan kata emosi kuat. Penggunaan kata dengan emosi kuat adalah ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Perhatikan tabel berikut. Misalkan, kata sifat indah pada teks Pantai Parangtritis digantikan dengan kata-kata emosi yang lebih kuat yaitu elok, molek, permai, dan menakjubkan. Begitu juga pada teks ayah panutanku. Kata sifat kuat digantikan dengan kata-kata emosi yang lebih kuat, yaitu tangguh dan perkasa. Pada teks ibu inspirasiku, kata sifat baik digantikan dengan kata-kata emosi yang lebih kuat, yaitu tulus, ramah, penuh kasih, dan menginspirasi. Selanjutnya, pada teks si Bagas Kelinciku, kata sifat bugar digantikan dengan kata-kata emosi yang lebih kuat yaitu sehat. Yang terakhir yaitu majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif. Majas bersifat tidak sebenarnya atau kias. Majas yang terdapat pada teks Pantai Parangtritis yaitu semburat warna merah keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari sore menjadi pemandangan yang memukau. Majas yang terdapat pada teks ayah panutanku adalah bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Pada tabel tersebut ada bagian yang masih kosong. Kalian isi dengan jawaban yang benar ya. Ayo semangat!